Hai, assalamualaikum. Welcome my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya ingin melanjutkan video part keduanya ya. Hari ini saya mau menjelaskan metode pengeluaran untuk penghasilan harian per minggunya ya. Jadi ini untuk minggu pertama yang saya akan jelaskan secara rinci. Disimak videonya sampai selesai teman-teman. Sebelum kita melanjutkan metode pengaturan penghasilan hariannya, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencatat total kebutuhan. Seperti halnya kita membuat dalam budgeting gaji bulanan ya, kita harus merinci berapa pengeluaran total dan pemasukan total kita seperti biasa. Kalau pemasukan harian kita biasanya misalnya ini untuk 50.000 per hari, maka kita yang harus kita catat, kita menuliskan total kebutuhannya terlebih dahulu. Misalnya kita kebutuhan pokok seperti listrik, PAM, air galon, gas, dan lain sebagainya. Kemudian misalnya kita ada arisan atau hutang, iuran, yaitu menjadi kewajiban kita yang harus kita catat juga. Dalam kasus ini juga kita tidak ada meletakkan hutang, jadi no hutang yang harus dicicil. Kemudian budget yang dikeluarkan harus dicatat setiap hari. Jadi jangan kita ngerasa malas atau kita tidak mau mencatat sedangkan kita tidak bisa menerka-nerka berapa kebutuhan kita yang sebenarnya. Kemudian jika budget untuk pos tertentu jumlahnya belum cukup, misalnya kita mau membayar BPJS, totalnya 100.000 tapi budgetnya belum cukup, sedangkan penghasilan kita 50.000 per hari, maka kita bagi saja untuk per minggunya. Kalau sebulan 100.000 berarti per bulannya per minggunya 25.000. Kita bagi dalam per minggu 25.000 itu dibagi dalam berapa hari juga kita cicil atau kita simpan dalam pos di amplop atau di dompet pintar. Sampai jumlah uang yang itu misalnya 100.000 untuk BPJS tadi terkumpul dengan cukup baru kita setor. Seperti itu ya. Jadi kita harus rajin mencatat berapapun pengeluaran kita yang kita keluarkan per hari. Misalnya lauk, kita habis membeli lauk 10.000, 20.000 kita catat. Misalnya kita membeli bumbu habis 10.000 kita catat. Kemudian kita untuk membeli bensin 10.000 kita catat. Jadi kita tahu arus pengeluaran kita hari ini dan hari-hari yang lainnya. Jangan sampai melebihi dari pendapatan kita. Ini kita buat dalam bentuk tabel ya, di mana tabelnya itu ada 6 kolom. Kolom yang pertama itu berisi tanggal. Jadi kita catat tanggalnya mulai kita budgeting itu tanggal berapa, kemudian pemasukan tetap kita catat walaupun sebenarnya konsisten ya, misalnya 50.000. Kemudian kolom ketiganya jenis pengeluaran. Misalnya listrik, beras, lauk, transportasi, gas, sabun cuci, mandi, dan lain sebagainya. Kemudian budgetnya atau total yang kita keluarkan. Boleh pengeluaran misalnya dalam rupiah atau mata uang lain. Kita catat misalnya habis beli beras harganya 10.000 atau 13.000. Kita catat aja. Beras 1 kilo budgetnya 13.000. Nah, kemudian di kolom berikutnya ada sisa. Jadi kalau uang masuk pemasukan kita awalnya 50.000, nah kemudian kita keluarkan untuk jenis pengeluaran di hari itu pada tanggal 1 Maret, yaitu listrik. Di sini listrik ya, saya ambil contoh. Ini listriknya kan tadi 100.000 misalnya per bulan, berarti dibagi 4 minggu dari 25.000 per minggu. Boleh kita tuliskan semua 25.000 untuk saving listriknya. Atau 15.000 atau 10.000 boleh ya. Yang penting kita saving dulu sampai tercukup 1 minggunya 25.000.
Kemudian misalnya di hari itu juga kita membeli beras, di sini saya asumsikan membeli berasnya itu setiap 2 hari sekali ya. Karena ini kan kasusnya sama dengan yang video saya sebelumnya itu 2 dewasa, 1 balita. Jadi menghabiskan beras itu sekitar setengah kilo per hari. Jadi 1 kilo itu untuk 2 hari. Jadi untuk misalnya hari pertama membeli beras, hari kedua tidak membeli, hari ketiga beli beras lagi, dan hari keempat tidak beli, seperti itu ya. Kita asumsikan seperti untuk keluarga kecil yang di kasus video saya yang sebelumnya part 1. Kemudian membeli lauk berapa misalnya, seminim mungkin jangan sampai melebihi budget kita yang 50.000 tadi. Di sini saya totalkan jadi lauknya 12.000, jadi totalnya 25.000 tambah 13 tambah 12 yaitu 50.000. Sisanya 0, berarti hari ini saving-nya hanya untuk listrik 25.000. Kemudian dan seterusnya ya, lanjut di tanggal 2, tanggal 3 juga seperti itu, kita tuliskan setiap pengeluaran apapun yang kita keluarkan pada hari itu dan jumlahnya berapa, kemudian sisa uang kita tadi berapa, misalnya 50.000, di hari kedua bayar PAM, PAM itu 50.000, 50.000 per bulan, berarti per minggunya sekitar 12.500, atau kalau di sini saya anggarkan untuk PAM-nya itu 20.000 di minggu pertama, kemudian minggu kedua, 3 dan 4 itu 10.000, 10.000 dan 10.000. Jadi bisa kita saving seperti itu ya, kita masukkan ke amplop kalau belum cukup budgetnya. Jadi misalnya 10.000 kita masukin dulu, minggu ini 10.000 atau 20.000, kemudian minggu depan 10.000 lagi, sampai terkumpul 50.000 baru kita setor. Lanjut, misalnya kita beli lauk 15.000, kita catat lagi, berarti total tadi bayar PAM 10.000, sisanya 40.000. Bayar lauk 15.000, sisanya 25.000. Kemudian transportasi di hari tanggal 2 itu 10.000, jadi sisanya masih 15.000. 15.000 ini bisa kita simpan, bisa kita sisihkan dulu ya, sebagai dana darurat atau jaga-jaga. Kalau sampai kebutuhan kita ada yang mendesak atau urgent di hari berikutnya. Lanjut di hari ketiga juga sama, tulis pengeluarannya. Di sini ada gas, lauk, dan beras lagi ya. Totalnya tetap 50.000 dan ternyata tidak ada sisa, 0, tidak ada saving. Di tanggal keempatnya pengeluarannya seperti sabun cuci dan mandi, kemudian PAM, bayar lagi 10.000, tadi 10.000 berarti savingnya 20.000. Kemudian lauk pauknya beli 20.000. Sehingga sisanya untuk pulsa 10.000, di akhirnya sisanya 0, tidak ada saving lagi. Tapi kita ada save untuk uang pulsa. Uang pulsanya kan di kasus di video sebelumnya itu uang pulsanya 100.000 ya, berarti seminggunya dibagi 4, 25.000. 25.000 berarti saving per minggu 25.000, ini baru 10.000 di saving di hari tanggal keempat. Hari berikutnya nanti kita saving lagi untuk pulsa, ditambah lagi 15.000 seperti itu ya. Kemudian di hari kelima tetap kita catat, kita buat tabel seperti ini ya. Jangan malas kita membuatnya karena kita ingin uang kita itu tahu arusnya, pengeluarannya kemana saja. Jangan sampai kita bingung, uangnya kok nggak pernah cukup, nggak pernah ada, nggak pernah saving. Begitu terus selanjutnya sampai berlanjut selama-selamanya ya. Jadi kita mesti lebih belajar lagi supaya kita berbenah ke depannya. Kita kalau ada uang yang lebih besar, rezeki lebih besar, maka kita lebih bisa lagi mengaturnya. Kalau kecil saja kita tidak bisa untuk mengaturnya, bagaimana kalau penghasilan yang besar. Nah ini lanjut di hari tanggal kelima beli beras lagi ya, 2 hari sekali. Kemudian lauk 15.000, BPJS, BPJS-nya di sini kita anggarkan 20.000 karena BPJS-nya 75.000 ya. Jadi dalam 4 minggu itu dianggarkan 20.000 lah dengan uang adminnya.
Di sini totalnya 48.000, sisa 2.000. 2.000-nya masih bisa kita sisihkan ya untuk dana cadangan. Nanti dana cadangannya juga kalau terkumpul, banyak, itu kita bisa alokasikan untuk hal-hal yang lainnya lagi. Makanya kita sebisa mungkin meminimalisir pengeluaran walaupun sudah tetap ya, kecuali pengeluaran seperti beras itu nggak bisa kita turunkan lagi misalnya menjadi setengah kilo nggak bisa, nanti kita nggak kenyang, nggak cukup ya. Jadi hal-hal yang bisa kita pangkas lagi itu seperti lauknya tadi. Kok lauknya murah sekali hanya 12.000, 15.000, 20.000. Lauk apa emangnya? Bisa ya, itu kita sesuaikan dengan budget kita. Jadi kita jangan memandang yang ke atas, tapi kita mandang ke bawah. Alhamdulillah masih ada rezeki, jadi kita berpikir keras lagi bagaimana menciptakan makanan-makanan yang kreatif, makanan-makanan yang hemat dan juga sehat. Bisa kok kita beli tempe 5.000, kita beli sayur 3.000, kita beli telur 2.000 ya. Jadi 5.000 tambah 3.000 8.000, telur 4.000, jadi 8.000 tambah 4.000 baru 12.000. Sisa 3.000 itu misalnya kita belikan untuk ikan teri dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memodifikasi lauk pauk ya, jadi nggak harus mahal, yang penting sehat dan bergizi dan juga kita olah dengan tangan sendiri, insya Allah bisa dengan harga yang murah dan terjangkau. Next, saya akan buatkan video untuk budget 15.000 itu lauknya seperti apa saja sih. Tapi kita sesuaikan juga dengan kondisi harga di wilayah masing-masing ya. Kalau saya ini berada di wilayah yang lumayan mahal sih, bahan makanan itu lumayan mahal, tapi kita masih bisa berhemat, masih bisa kita mengkerucutkan pengeluaran kita biar masih terjangkau dan bisa kita saving untuk sisanya. Untuk teman-teman yang tinggal di daerah yang misalnya Jawa, itu mungkin harganya jauh lebih murah ya daripada di sini, dan barang-barangnya juga melimpah ya, seperti sayur sayur mayur atau di dekat pegunungan itu masih banyak jual wortel, kol, dan lain sebagainya. Kalau di tempat kami ini wortel, kol itu lumayan mahal, tapi kita ganti dengan sayur-sayur yang lokal ya. Jadi nggak harus sayur-sayur yang mahal karena itu emang jauh ya dari daerah kami, makanya harganya jauh lebih mahal. Maka sayur-sayur yang lokal itu masih bisa kita gantikan dan tetap bergizi dan enak. Nah, ini setelah kita tuliskan selama 7 hari itu apa saja pengeluaran kita, jumlahnya, sisa uangnya, dan yang kita saving, misalnya tadi listrik kita simpan dulu di amplop untuk per minggu 25.000, kemudian PAM tadi ada 10.000 di tanggal 2 dan di tanggal 4, 10.000 tambah 10.000 jadi 20.000 untuk pembayaran PAM, kita saving dulu di amplop. Kemudian transportasi kalau belum kita pakai atau belum digunakan bisa kita simpan di amplop juga, ada 10.000 dan tambah 10.000 jadi 20.000. Lanjut untuk pengeluaran pulsa, kalau kalau belum kita pakai, misalnya kita belinya paket bulanan ya, kita kumpulkan dulu 10.000 tambah 15.000 jadi 25.000 per minggunya. Sesuaikan dengan kebutuhan kita yang kita catat total kebutuhan kita per bulannya. Itu makanya kita harus catat total pengeluaran kita per bulannya, apa saja yang pokok-pokoknya ya. Nah, buat teman-teman yang belum buka video pertamanya, boleh dicek ya. Itu di video pertama itu part 1 itu ada penjelasan tentang budgeting untuk bulanannya. Tapi kita ngambil kasus yang sama di sana untuk 2 dewasa dan 1 balita, kemudian pengeluaran pokoknya sama di sana ya. Kemudian di sini juga setelah kita totalkan uang sisa-sisanya tadi ada hari pertama tanggal 1 itu sisanya 0, hari kedua sisanya 15, hari ketiga sisanya 0,
hari keempat sisanya 0, hari kelima sisanya 2.000, hari keenam sisanya 10.000, hari ketujuh sisanya 2.000. Jadi total yang kita selisihkan dari yang kita belanjakan selama seminggu tadi yaitu 29.000. Nah, dari 29.000 ini bisa kita sisihkan buat sedekah, bisa kita buat arisan juga. Nah, bagusnya lagi kalau kita ada arisan, kita pangkas juga untuk arisannya misal 25.000 per minggu, maka kita sisihkan dalam sehari itu 5.000, 5.000, 5.000 seperti itu ya. Oke, cukup sekian dulu video saya hari ini. Nanti akan saya lanjutkan di part 3 dan selanjutnya untuk minggu selanjutnya. Sebenarnya hampir sama, hanya saja kalau saya buatkan videonya langsung, maka durasinya akan panjang dan bisa bosan ya. Jadi saya bagikan ke part 3, 4, dan mungkin kelima ya sampai selesai. Semoga ini bisa kita terapkan dan bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.